negatif, yang mana merupakan kelompok bakteri gram negatif berbentuk batang yang bersifat anaerob fakultatif. Apa itu bakteri anaerob fakultatif? Bakteri anaerob fakultatif yaitu bakteri yang masih dapat hidup pada kondisi ketika hanya ada sedikit oksigen. Bakteri ini termasuk ke dalam kelompok sebagian besar yang terdapat di dalam makanan. Kelompok besar bakteri ini terdiri atas non-patogen yang ditemukan di tubuh dan lingkungan patogen, seperti Salmonella, E. coli, Yersinia pestis, Klebsiella, Shigella, Proteus, Enterobakteri, Stratiae, dan Citrabakteri. Tentang keberadaan bakteri Enterobacteriaceae, kelompok bakteri ini biasa ditemukan di tanah, hewan, tanaman, serangga, dan pada manusia. Bakteri ini banyak spesies dari bakteri hidup di sistem pencernaan dan dianggap penting dalam industri pangan. Sebagian besar spesies bersifat motil dan mampu menempel pada inang atau host serta menghasilkan enterotoksin. Enterobacteriaceae merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang yang pendek. Kelompok Enterobacteriaceae memiliki karakteristik khusus. Yang pertama yaitu Salmonella. Salmonella merupakan bakteri batang bersifat motil, mempunyai karakteristik memfermentasikan glukosa tetapi tidak memfermentasikan laktosa dan sukrosa. Escherichia coli menghasilkan tes positif terhadap indol dan menghasilkan gas dari glukosa. Isolasi dari air seni dapat dengan cepat diidentifikasi sebagai Escherichia coli karena hemolisa dalam agar darah. Mempunyai morfologi yang khas pada media pembeda seperti media agar EMBA akan menunjukkan warna kemilau hijau metalik dan tes indol positif. Klebsiella sp menunjukkan pertumbuhan mukoid pada media padat dan Klebsiella sp memiliki konsistensi yang mukoid, kapsul polisakarida yang besar dan tidak mortal. Sebagian besar spesies Enterobacter sp memberikan hasil tes positif untuk lisin dekarboksilase dan sitrat dan memproduksi gas dari glukosa. Enterobacter sp mempunyai kapsul yang kecil dan biasanya Klebsiella sp memberikan reaksi Voges-Proskauer yang positif. Citrobacter menunjukkan citra positif dan dapat dibedakan dari Salmonella karena tidak melakukan dekarboksilasi lisin. Citrobacter akan memfermentasikan laktosa secara keseluruhan dengan lambat. Jawats 2005. Shigella bersifat non-mortil dan biasanya tidak memfermentasikan laktosa tetapi memfermentasikan karbohidrat lain. Memproduksi asam tetapi tanpa gas. Shigella tidak memproduksi H2S. Spesies Shigella berhubungan erat dengan Escherichia coli. Salmonella sp adalah bakteri batang bersifat motil, mempunyai karakteristik memfermentasikan glukosa, tetapi tidak memfermentasikan laktosa dan sukrosa. Sebagian besar Salmonella memproduksi H2S. Cara pengujian. Prosedur pengujian Enterobacteriaceae dalam makanan. Perlengkapannya adalah pertama, compact dive ETB, ya. Kedua, blender, timbangan digital, air salin, plastik steril, pipet steril, sendok steril, dan sampel makanan. Pertama, buatlah 10% GPP homogen makanan, misalnya 25 gram sampel makanan dengan 225 ml air salin. Kemudian tidak disarankan proses pemblenderan selama 2 menit pada kecepatan 8000 rpm. Sebelumnya kita persiapkan untuk homogen makanan, ketimbang sebesar 25 gram sampel makanan. Sebelumnya kita nyalakan timbangannya, lalu kita timbang untuk berat plastik tersebut, atau kita terapkan agar wilayah plastik tersebut 0,0. Oke, kita timbang. Untuk plastik ini beratnya 4,57 gram. Kita terapkan agar menjadi 0. Oke, sudah 0,0. Lalu sampel makanan kita timbang. Mudah-mudahan beratnya cukup. Berat 25 gram. Oke, berarti sudah mencapai 25 gram. Kemudian kita siapkan air salin sebanyak 225 ml untuk masukkan ke dalam blender. Oke, kita siapkan. Oke, siapkan blendernya.
Masukkan air salin banyak 225 ml. Oke, masukin dulu. Kemudian kita siapkan blendernya. Kemudian kita blender. Proses pemblending selama 2 menit, misalkan RPM 8000. Pertama, nyalakan. Setelah 2 menit, kita blender untuk homogene makanan. Kemudian, kita siapkan untuk compact drive ETB. Kita ambil secukupnya. Letakkan compact drive tersebut pada permukaan yang datar. Kemudian, kita siapkan pipet. Kemudian kita transfer untuk homogene makanan tadi ke dalam ruang compact drive ini. Oke, bisa dinamakan untuk sampel makanan ini pada pengujian yang kita lakukan pada bagian compact drive. Kita buka, tutup drive ini. Kemudian kami tarik, masukkan dalam compact drive sebanyak 1 ml. Lalu ini. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam bagian tengah 1 ml dalam compact drive. Tutuplah kembali. Kemudian balikkan plak dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius plus minus 1 derajat Celcius selama 24 jam kurang lebih 2 jam. Itulah jumlah koloni berwarna merah atau ungu yang terbentuk dari bagian belakang plak. Pemasangan kertas putih di bawah plak akan memudahkan perhitungan. Contoh gambar koloni tampilkan pada gambar di bawah ini. Oke, kita masukkan dalam inkubator. Kita lihat suhu pada inkubator apakah telah mencapai 30 derajat Celcius. Oke, sudah kita masukkan. Kemudian kita tunggu selama 24 jam plus minus 2 jam. Untuk mendapatkan jumlah enterobakteri C dalam 1 gram sampel makanan tentukan sebagai berikut. Sampel makanan 25 gram ditambah 225 ml air salin atau 10% homogen makanan. Dibagi jumlah enterobakteri C per gram sampel makanan dalam CFU per gram sampel makanan. Sama dengan jumlah koloni enterobakteri C yang terbentuk pada plak dikali 250 per 25. Demikian prosedur pengujian enterobakteri C dalam makanan. Sekian dan terima kasih. Pada pemeriksaan hemapilus, spesimen yang digunakan untuk kultur adalah cairan tubuh yang normalnya steril seperti CSF atau cerebrospinal fluid atau darah H. Influenza merupakan organisme Bacillus yang memerlukan nutrisi dan kondisi khusus dalam pertumbuhannya. Film influenza membutuhkan nutrisi dan faktor pertumbuhan. Nah, faktor pertumbuhan adalah suatu komponen organik yang dibutuhkan oleh suatu organisme yang tidak dapat disintesis oleh dirinya sendiri. Faktor pertumbuhan bakteri Haemophilus influenza ini yaitu faktor X, hemin dan hematin, dan faktor V atau nikotinamid adenin diukleotida. Tidak seperti spesies Haemophilus lain yang hanya memerlukan salah satu faktor pertumbuhan. Haemophilus influenza ini membutuhkan kedua faktornya. Influenza dapat tumbuh di media blood agar dengan bantuan bakteri Staphylococcus aureus. Apabila Staphylococcus aureus dan influenza ditanam pada media blood agar, koloni influenza akan tumbuh di sekeliling koloni Staphylococcus aureus yang dikenal dengan satelit phenomenon. Staphylococcus aureus bemin hemolyticus akan menghemolisis blood agar dan mensekresikan INAD serta melepaskan hemin ke dalam media, sehingga memungkinkan influenza tumbuh di sekitarnya. Berikut merupakan video tata cara penanaman dan pemeriksaan Haemophilus. The first thing I do is put the plates side by side in front of me. And I always lift up the blood and the chocolate side by side. And that's to compare the growth requirements. Remember that Haemophilus requires enriched conditions, not only the media but the CO2. And it doesn't grow well on a blood agar plate without the help of a staph streak. So side by side, you should be able to determine if there's a colony growing in abundance on the chocolate plate that you don't see in similar size on the blood plate. When I look at these two plates, I see this colony right here. It's a medium-sized gray or tan colony that's growing in at least as a +3 amount of growth. When I look on the blood agar plate, I don't see anything that looks like that medium-sized colony, tan gray. The only things I see mostly on that plate are alpha hemolytic organisms and some non-hemolytic organisms. Now, if I was suspicious about any of those alpha hemolytic organisms being a possible concave or more wet-looking colony,
I would at least do a colony smear today. If it's showing gram-positive cocci in very pleomorphic forms, I would probably assume it's going to be a viridans, and I wouldn't do anything with that colony. So I'm correlating the growth between the plates. That gray tan colony is not on the blood. It's present in good amounts on the chocolate. There's no growth on the MAC, so I'm going to assume that that colony on my chocolate could be Haemophilus. And I start with touching the colony that I will have circled, just barely touching it, delivering it to the plate, and then streaking in 4 directions for isolation. It's important not to over-inoculate this plate, so I'm going to flip my loop to do quadrants 3 and 4. The staph streak is just barely touched as well with your loop. And I'm going to show you the X style, where we put 2 lines across the plate, making 4 sections of a pie, making sure you get the staph streak through the quadrants. That plate gets incubated in CO2. The next test to do is the porphyrin with a chocolate plate purity plate. Porphyrin can be inoculated with a swab. It has to be a heavy growth. So you do need to take a few colonies. When you're using a swab, be very careful that you don't touch any other colonies on the plate that don't look like the Haemophilus colony. The porphyrin has to be milky, a skim milk consistency. So that should be fine. And that goes into ambient. And take a loopful of that porphyrin substrate, and I inoculate the chocolate purity plate and streak 4 ways to get isolation. In this case, I'm going to use the 2-loop method because the porphyrin tube is very heavy and I want to get isolated colonies to prove that my ALA is pure. And just as my paper is documented, it goes into CO2. The last test we would do is the Kirby-Bauer. It's done on an HTM plate and put into CO2. And for purposes of this demonstration, I'm not going to show how to set that up. Okay, so to read the porphyrin test, we have to be in a dark room, so we're in the incubator, and the UV light is turned on and placed close to the tubes. You don't want to have the UV light, of course, pointing at you, your hand or your eyes. And you'll see that the QC positive is fluorescing a nice pink color. The QC negative is unchanged. My unknown porphyrin is also unchanged. So based on these results, the unknown is read as porphyrin negative. So a negative porphyrin, a BAP staph streak that shows non-heme satelliting, is equal to Haemophilus influenza. Itulah video dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.